Konsep tentang pengilhaman atau inspirasi Alkitab jelas bersumber dari pengajaran firman Tuhan sendiri. Jadi Alkitab memberikan informasi penting yang menjelaskan tentang identitas dirinya sebagai kebenaran yang berasal dari Allah. Melalui karya Roh Kudus yang mengilhami para penulis Alkitab untuk menuliskan segala kebenaran yang hendak disampaikan Allah kepada manusia, maka jelaslah bahwa apa yang dikatakan Alkitab itulah yang dikatakan Allah. Begitu juga sebaliknya, apa yang Tuhan hendak komunikasikan kepada manusia sudah tersampaikan secara tersurat dan tersirat di dalam Alkitab. Ada dua bagian Alkitab yang secara khusus berkaitan dengan pengajaran tentang karya pengilhaman Allah ini. Pertama adalah pernyataan dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Istilah diilhamkan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata theopneustos. Kata ini hanya muncul sekali dalam Perjanjian Baru, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16 ini saja. Makna kata ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan bernafas. Kata theopneustos secara hurufiah tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pernafasan. Sebab itu terjemahan literalnya bisa dalam pengertian Allah menafaskan keluar atau Allah menghembuskan dengan nafasnya. Apa yang dinafaskan Allah tidak lain adalah segala tulisan firman Allah tersebut. Istilah theopneustos dalam 2 Timotius 3 ayat 16 jelas hendak menyingkapkan kenyataan tentang asal mula Alkitab yang bersumber dari Allah sendiri. Sama halnya dengan kehidupan manusia pertama yang disebabkan oleh nafas hidup Allah. Kejadian 2 ayat 7. Demikian pula segala tulisan yang merupakan firman-Nya berasal dari kuasa nafas Allah sendiri. Alkitab bukan hanya kumpulan karangan yang ditulis oleh para nabi dan rasul tentang Allah. Alkitab benar-benar merupakan bentuk komunikasi dari pribadi Allah sendiri. Nafasnya yang mengambil wujud berupa tulisan-tulisan yang disebut sebagai firman Tuhan. Allah menafaskan Alkitab, sebab itu secara metaforis dapat dikatakan bahwa Alkitab adalah hasil nafasnya Allah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Alkitab merupakan sarana kebenaran Allah untuk berbicara kepada manusia. Pada intinya, ketika Paulus memakai kata theopneustos, tujuannya ialah untuk menunjukkan bahwa Alkitab merupakan produk yang berasal dari Allah karena itu berotoritas ilahi. Dalam konteks pemakaian Paulus di bagian ini, pengertian segala tulisan adalah sama dengan setiap atau seluruh tulisan yang ada dalam Alkitab. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu bagian tulisan pun dalam Alkitab yang tidak berasal dari tindakan dinafaskan keluar oleh Allah. Seluruh tulisan yang ditemukan dalam Alkitab adalah firman Tuhan tertulis. Karya inspirasi Roh Kudus pada dasarnya adalah tindakan ilahi yang menghembuskan kebenaran firman Tuhan melalui penulis-penulis Alkitab yang dipakai sebagai sarananya. Mereka diilhami dalam pengertian dijadikan instrumen yang secara aktif menuliskan segala firman Tuhan yang dikomunikasikan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, orientasi utamanya dalam tindakan pengilhaman ini adalah terhadap produk tulisan yang dihasilkan. Bagian kedua yang berhubungan dengan konsep mengenai inspirasi Alkitab dapat dibaca dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Teks ini mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Pernyataan Rasul Petrus tentang oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah jelas menunjuk pada karya pengilhaman Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dorongan dalam bahasa Yunaninya adalah peromenoi yang berasal dari kata dasar yaitu pero yang berarti ditopang, digerakkan atau didorong. Kata pero ini dipakai oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15 dan 17 untuk menggambarkan kapal yang karena hembusan angin kuat membuatnya terbawa hingga terombang-ambing. Sebuah kapal sebagai alat transportasi pada zaman abad pertama dapat bergerak ke arah pelabuhan yang hendak dituju, itu jelas karena adanya peranan penting dari hembusan angin yang mendorongnya mencapai tujuan tersebut. Hembusan angin merupakan ilustrasi dari dunia maritim yang sangat tepat untuk melukiskan karya pengilhaman Roh Kudus. Para penulis Alkitab digerakkan dan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dapat menuliskan perihal yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam proses pengilhaman yang dikerjakan Roh Allah, orang-orang yang dipakainya untuk menuliskan firman Tuhan adalah orang yang sudah memiliki hati yang terbuka dan taat pada pimpinan ilahi, sehingga Roh Kudus dapat menyingkapkan kebenaran, kehendak, maksud, dan rencana Tuhan ke dalam pikiran mereka untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Dan hasilnya ada sejumlah 66 bagian dari Alkitab sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Apa yang mereka tuliskan itu tidak lain adalah perkataan dan kebenaran Tuhan sendiri. Konsekuensi logis dari karya inspirasi Roh Kudus yang telah memberikan firman Tuhan kepada manusia adalah
Firman tersebut sama sekali tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak dan selera manusia. Bukan manusia, melainkan Roh Kudus yang menjadi sumber utama bagi keberadaan firman Tuhan. Sebab itu, segala tulisan yang ada dalam Alkitab harus dipelajari berdasarkan pertolongannya. Sebagai roh kebenaran, ia akan senantiasa menyertai dan menerangi hati orang percaya yang memiliki kerinduan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.